Perkenalkan, nama saya Helfrida Haria, NPM 24103017 dari kelas 2024A, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial. Contohnya, siswa belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di sekolah dan rumah, menjadi individu yang utuh dan mampu berintegrasi dengan masyarakat. Contohnya, siswa belajar dengan norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan cara berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Contohnya, siswa memiliki minat pada bidang seni dapat difasilitasi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti menggambar, menari, dan bermain musik. Yang keempat, fungsi siapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Contohnya, siswa belajar materi pelajaran yang menjadi dasar untuk mata pelajaran di SMP seperti matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Yang kelima, fungsi diagnostik. Kurikulum membantu guru mengidentifikasi potensi dan kesulitan belajar siswa. Contohnya, guru dapat menggunakan tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung serta memberikan intervensi yang sesuai. Menentukan materi membaca, menulis, dan berbicara yang harus dikuasai siswa, serta contoh yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam materi pelajaran matematika. Kurikulum menentukan konsep-konsep matematika dasar yang harus dipahami siswa seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, dalam materi pelajaran IPA. Menentukan materi tentang alam sekitar, makhluk hidup, dan benda-benda mati yang harus dipelajari siswa, serta contoh-contoh fenomena alam yang terjadi di sekitar mereka. Yang berikut, dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum menyediakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, seni, dan lainnya untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Dengan memahami fungsi-fungsi kurikulum, guru dapat merancang pembelajaran yang efektif dan siswa dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Berikut kita akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar kurikulum. Secara sederhana, prinsip kurikulum, bagaimana kurikulum itu dirancang dan dilaksanakan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta relevan dan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pembelajaran efektif dan bermakna bagi siswa. Itu yang pertama. Prinsip-prinsip dasar kurikulum berpusat pada peserta didik. Kurikulum harus memperhatikan kebutuhan minat, potensi, dan tahap perkembangan masing-masing siswa. Ini berarti pembelajaran perlu disesuaikan agar setiap siswa bisa belajar sesuai dengan gaya belajar dan kemampuannya. Contoh konkretnya, dalam satu kelas, guru mungkin menggunakan berbagai metode pembelajaran atau ceramah dan diskusi, praktik langsung, dan lain-lain. Untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda, ada siswa yang lebih suka belajar dengan melihat atau visual, ada yang lebih suka mendengar atau auditorial, dan ada yang lebih suka bergerak dan mencoba langsung atau yang disebut kinestik. Yang kedua, prinsip kontekstual. Pembelajaran yang harus terkait dengan kehidupan nyata
dan pengalaman sehari-hari siswa. Materi pelajaran tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan situasi yang bisa siswa temui di lingkungan sekitar. Contoh konkretnya, saat belajar tentang hewan, guru tidak hanya memberikan nama-nama hewan, tetapi juga mengajak siswa untuk mengamati hewan di sekitar sekolah, berkebun, dan mengunjungi kebun binatang untuk melihat langsung hewan-hewan tersebut. Yang ketiga, prinsip esensial. Kurikulum harus memuat materi yang benar-benar penting dan relevan untuk dikuasai siswa. Materi yang diajarkan harus fokus pada pemahaman konsep dasar dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan. Contoh konkretnya dalam pembelajaran matematika, kurikulum mungkin menekankan pada pemahaman konsep bilangan, operasi hitung dasar, dan pengukuran, bukan pada rumus-rumus yang rumit dan tidak relevan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat, prinsip berkesinambungan. Pembelajaran harus terhubung dari satu kelas ke kelas berikutnya, dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Materi yang dipelajari di kelas rendah akan menjadi dasar untuk materi yang lebih kompleks di kelas yang lebih tinggi. Contoh konkretnya, pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan di kelas 1 akan menjadi dasar untuk pembelajaran perkalian dan pembagian di kelas 3. Yang kelima, prinsip fleksibel. Kurikulum harus memungkinkan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Guru harus memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dengan lingkungan belajar. Contoh konkretnya, jika ada bencana alam yang menyebabkan sekolah diliburkan, guru bisa menyesuaikan pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas yang bisa dikerjakan di rumah atau memberikan pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, prinsip menyeluruh. Dalam prinsip ini, kurikulum harus mencakup berbagai aspek perkembangan siswa, baik kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap dan nilai, maupun psikomotorik atau keterampilan. Contoh konkretnya, selain memberikan pembelajaran tentang matematika dan bahasa, guru juga memberikan pelajaran tentang seni, olahraga, dan budi pekerti untuk mengembangkan aspek-aspek lain dari siswa. Yang ketujuh, prinsip akuntansi. Prinsip ini, kurikulum harus dirancang. Yang ketujuh, prinsip akuntabel. Dalam prinsip ini, kurikulum harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan tanggung jawab terhadap hasil belajar siswa. Ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Contoh konkret, sekolah melakukan evaluasi hasil belajar siswa secara berkala untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Baik, berikut saya akan menjelaskan ketiga strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran aktif. Guru mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses belajar, bukan hanya mendengarkan penjelasan. Contohnya, menggunakan alat peraga, melakukan percobaan sederhana, atau bermain peran untuk memahami materi. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar dengan mengerjakan proyek nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat poster tentang hemat energi, menanam tanaman di kebun sekolah, atau membuat kerajinan dari barang bekas. Yang ketiga, strategi dalam pembelajaran kontekstual. Materi pelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa, sehingga mereka lebih mudah dipahami dan mengingatnya. Contohnya, belajar matematika dengan menghitung jumlah siswa di kelas, belajar IPA dengan mengamati lingkungan sekitar, atau belajar IPS dengan mengenal sejarah desa. Jika ada tutur kata atau pengucapan yang tidak jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.